1. Pengertian blog adalah sebuah website berbentuk postingan dalam bentuk teks yang terkadang ditambahi gambar, link dan video yang ditulis oleh satu atau beberapa penulis dengan tujuan tertentu. Jadi secara sederhana, pengertian blog adalah website yang berisi konteks tulisan. Aktivitas penulisan di blog disebut dengan blogging, sedangkan penulisannya disebut dengan blogger. Umumnya, blog berisi jurnal pribadi seperti catatan harian, keluh kesah, karya opini terhadap suatu permasalahan sehingga hal-hal sepele. 2. Fungsi blog. Sarana untuk berbagi inspirasi, catatan hidup atau pengalaman, sarana bertukar informasi, sarana berbisnis, sarana personal branding. 3. Bagian-bagian blog. Header adalah bagian blog yang terletak paling atas. Header memuat logo website, judul atau informasi blog, navigasi atau menu blog. Navigasi bar atau navbar adalah bagian yang terletak di atas header. Bagian ini akan muncul ketika Anda sudah login halaman blogger atau WordPress yang Anda kelola. Main blog atau main bar adalah bagian utama dalam blog yang berisi konten artikel yang Anda tulis berikut dengan judul postingan, tanggal, penulis, dan juga konten tulisan. Sidebar adalah elemen yang terletak di samping main-bar, entah itu di kanan, kiri, atau keduanya. Bagian sidebar umumnya menampilkan menu search, postingan terpopuler, dan juga widget lainnya seperti jam, kalender, banner, dan footer adalah bagian blog yang terletak paling bawah. Bagian footer umumnya memuat informasi singkat tentang blog, mulai dari kontak, alamat redaksi, medsos yang terhubung, informasi copyright, dan template yang digunakan. 4. Jenis-jenis blog. A. Blog pribadi adalah blog yang dibuat oleh perseorangan. Blog pribadi biasanya dibuat seseorang berdasarkan kepentingan pribadinya. B. Blog niche adalah blog yang kontennya berfokus pada konten tertentu. Blog ini hanya membahas suatu tema tertentu di halamannya. C. Blog bisnis atau content marketing adalah blog yang membahas tentang yang berhubungan dengan bisnis yang dijajakan di website tersebut. D. Blog profesional adalah satu blog yang sedikit resmi dengan mengangkat suatu tema yang dianggap penting oleh kebanyakan orang dan juga penulis. E. Blog citizen. Blog ini biasanya dikelola oleh banyak orang dalam satu kelompok yang khususnya membahas berbagai macam topik yang diharapkan dapat dinikmati oleh para pembacanya. F. Blog resmi merupakan jenis blog yang jarang ditemukan dan terbatas dalam pembuatannya. Sebab blog ini merupakan sebuah blog yang dibuat oleh sebuah perusahaan tertentu yang bertujuan untuk memberikan informasi tambahan mengenai produk yang mereka jual. 5. Sejarah blog. Blog berasal dari kata web blog yang pertama kali digunakan John Barker pada tahun 1990-an. Pada waktu itu, hanya terdapat sedikit pembuat web blog yang terkenal, hingga pada akhirnya web blog lama-kelamaan dikenal dengan sebutan blog. Situs sederhana dari web dimiliki oleh Teralyte yang selanjutnya pada tahun 2002 diambil di Google. Dari situlah blog mulai mengalami perkembangan dengan menambahkan berbagai aplikasi lain. Aplikasi-aplikasi ini dapat didesain sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah halaman yang unik dan menarik untuk dikunjungi dan dibaca. 6. Manfaat blog. 1. Mengasah kemampuan menulis. 2. Media bertukar informasi. 3. Menghasilkan uang. 4. Sebagai media promosi dan penjualan produk. 5. Menambah jaringan atau relasi kerja. 6. Media bertukar cerita. 7. Sebagai media untuk berbisnis dan sebagai media untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Web. A. Pengertian web.
Website adalah kumpulan halaman dalam satu domain yang memuat tentang berbagai informasi agar dapat dibaca dan dilihat oleh pengguna internet melalui sebuah mesin pencari. Informasi yang dapat dimuat dalam sebuah website umumnya berisi mengenai konten gambar, ilustrasi, video, dan teks untuk berbagai macam kepentingan. B. Sejarah web. Pertama kali dimulai dari seorang ilmuwan yang berasal dari Inggris bernama Tim Berners-Lee. Orang tua dari Berners juga merupakan ilmuwan komputer pada era awal dunia komputasi. Tujuan awal dari Tim Berners membuat sebuah website adalah supaya memudahkan para peneliti. Kemudian, pada tanggal 30 April 1993, secara resmi CERN yang merupakan laboratorium fisika di Swiss mengumumkan tentang perilisan website secara gratis. Tim Berners-Lee juga menuliskan tentang 3 teknologi dasar web pada tahun 1990 antara lain 1. HTML atau Hypertext Markup Language, 2. URI atau Uniform Resource Identifier, 3. HTTP Hypertext Transfer Protocol. C. Fungsi web. 1. Sarana informasi, 2. Sarana blog, 3. Sarana transaksi jual beli toko online e-commerce. Unsur-unsur web. 1. Domain, 2. hosting, 3. konten. E. Jenis web. 1. Website statis adalah website yang memiliki tampilan yang tetap dan tidak banyak mengalami perubahan. 2. Website dinamis adalah website yang mengalami perubahan secara terus-menerus sesuai dengan kebutuhan dan relevansi dari bisnis dan perkembangan zaman. 3. Website interaktif adalah website yang dirancang untuk dapat saling berinteraksi antar penggunaannya. S. Cara membuat web. 1. Memilih CMS atau platform yang tepat. 2. Menentukan nama domain dan hosting terpercaya. 3. Melakukan proses instalasi dan konfigurasi website. D. Manfaat web. 1. Untuk membangun personal branding. 2. Untuk memperkenalkan produk atau jasa. 3. Sebagai wadah untuk membagikan sumber informasi. 4. Mendapatkan trafik dan menghasilkan uang.